Halo, masih bersama saya Alia Musbara dalam MA 1101 Matematika 1A. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang teorema nilai rata-rata untuk integral dan kesimetrian dari integral tentu. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita akan mendefinisikan apa itu rata-rata fungsi pada sebuah interval tertutup dari A sampai B. Misalkan kita punya fungsi f yang terintegralkan pada selang AB. Kemudian kita plot grafiknya y sama dengan fx. Kemudian daerah di bawah kurva dari A sampai B dia dinyatakan sebagai integral A sampai B. Dan daerah yang diarsir ini bisa kita tinjau sebagai sebuah proses kita mengakumulasikan fungsi fx mulai dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Jadi bayangkan setiap kali kita punya X di antara A sampai B, kita punya sebuah garis vertikal. Kurang lebih seperti ini. Ya. Dan ini tidak hanya garis vertikal yang ada di gambar itu saja, tapi untuk setiap X. Sehingga si luas daerah yang diarsir tadi bisa kita tinjau sebagai jumlahan dari garis-garis vertikal ini. Jadi kita bisa tinjau bahwa si luasan itu merupakan akumulasi dari fungsi fx sepanjang X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, karena si tinggi fx ini untuk nilai X yang berbeda itu tingginya berlainan, ada yang pendek, ada yang tinggi, maka rata-rata tinggi dari fx ini bisa kita lihat sebagai luasan yang tadi, karena luasan yang tadi bisa kita tinjau sebagai jumlahan semua fx dibagi dengan panjang alas. Dengan demikian, kita definisikan nilai rata-rata fungsi fx pada selang tertutup A sampai B adalah 1/b min A dari integral A sampai B fx dx. Jadi, rata-rata dari akumulasi fungsi fx dari A sampai B. Nah, berikutnya kita akan membahas sebuah teorema, yakni teorema nilai rata-rata untuk integral. Kurang lebih ilustrasinya sebagai berikut. Ini tadi kita mengakumulasikan fungsi fx dari A sampai B. Dia dinyatakan sebagai integral dari A sampai B fx dx. Nah, kalau kita lihat titik terendah dari kurva, maka luas dari persegi panjang dengan alas yang sama dan tingginya adalah setinggi titik terendah pada kurva, jelas dia luasnya lebih kecil dari luas daerah di bawah kurva. Dan luas daerah di bawah kurva ini jelas luasnya lebih kecil lagi kalau kita ambil tinggi persegi panjangnya merupakan titik tertinggi pada kurva pada selang AB. Ya. Jadi, secara visual kita bisa cukup yakin bahwa ini lebih kecil dari luasan yang tengah, lebih kecil dari persegi panjang yang paling besar. Ya. Nah, apa konsekuensinya dari gambar-gambar ini? Nah, misalkan si luas daerah yang diarsir di bawah kurva ini akan kita kompres si luasan ini sehingga bentuknya persis juga merupakan sebuah persegi panjang. Mungkin kurang lebih akan seperti ini. Ya. Jadi, ya, dikompres sehingga jadi sebuah persegi panjang. Ini tetap luasnya seluas integral dari A sampai B fx dx dengan ketinggian H untuk suatu H. Oke, sekarang kita akan coba simpan kembali si persegi panjang ini ke atas. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, karena tadi ini itu menyatakan integral dari A sampai B, fx dx, yang luas di bawah kurva, dan kita lihat bahwa luasnya di antara luas yang kiri dan luas yang kanan, berarti konsekuensinya apa? Ini ketiga persegi panjang ini punya alas yang sama dari A sampai B, berarti tingginya aja yang berbeda. Karena yang tengah itu luasnya di antara yang kiri dan yang kanan, berarti tinggi yang tengah juga di antara tinggi yang kiri dan tinggi yang kanan. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya si H ini, tinggi yang tengah, di antara FD. FD ini adalah nilai minimum. Kemudian FH adalah nilai maksimum. Jadi H terletak di antara FD dan FA. Nah, kalau kita asumsikan fungsi yang kita punya ini merupakan fungsi kontinu, maka akibatnya menurut teorema nilai antara, akan ada suatu titik di antara A dan B yang nilainya persis sama dengan si H ini. Karena si H ini terletak di antara FD dan FA. Ya. Jadi gimana? Nah, ada C seperti ini, yang nilai FC-nya persis sama dengan tinggi H. Nah, sekarang
Tadi karena integral ini, si luas daerah yang berwarna pink ini adalah B min A dikali H, dan H-nya adalah FC, berarti gimana? Berarti H dikali B min A, dan H-nya adalah FC, sama dengan luasan ini. Sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Atau kita bisa tulis ulang, sehingga seperti ini. Dan ini adalah bunyi dari teorema nilai rata-rata untuk integral. Yaitu, kalau kita punya sebuah fungsi f yang kontinu pada selang tertutup AB, maka dijamin ada sebuah c, meskipun kita nggak tahu c-nya apa, tapi pasti ada c, sehingga nilai fungsi f di titik c sama persis nilainya dengan nilai rata-rata fungsi pada selang tersebut. Ingat, yang sebelah kanan ini tadi merupakan definisi dari nilai rata-rata fungsi pada selang AB. Ya. Berikutnya kita akan melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan kesimetrian untuk memudahkan perhitungan integral tentu. Pertama, kalau kita punya fungsi yang grafiknya simetri terhadap sumbu Y. Kita lihat bahwa kalau si grafik ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka kita mendapatkan grafik yang sama. Ya. Nah, fungsi yang seperti ini disebut fungsi genap. Mungkin kita tidak selalu bisa mengeceknya secara visual, oleh karenanya kita perlu kriteria aljabar yang menentukan kapan suatu fungsi ini ganjil atau genap. Nah, fungsi genap itu syaratnya adalah kalau f min x sama dengan fx. Satunya lagi adalah kalau kita punya sebuah fungsi yang kalau kita cerminkan terhadap titik asal, maka kita dapatkan kembali fungsi tersebut. Atau dengan kata lain, kalau kita ambil sembarang titik pada kurva, kemudian kita cerminkan terhadap titik asal, maka kita mendapatkan titik hasil pencerminannya berada pada kurva juga. Nah, ini lagi-lagi, kalau secara visual mungkin kita bisa melihat kapan dia ganjil seperti ini ya. Ini disebut fungsi ganjil, dan kriteria pengecekannya secara aljabar adalah kalau nilai fungsi di titik min x sama dengan minus dari fx. Nah, apa konsekuensinya kalau kita punya fungsi yang genap? Kita lihat bahwa daerah yang berwarna biru dan berwarna pink itu luasnya sama ya, secara intuisi ya, secara cepat. Kita juga nggak bisa terlalu percaya kepada mata kita ya. Nah, kenapa demikian? Karena ini kan tadi yang biru ini hasil pencerminan yang pink, berarti mereka luasnya sama. Oleh karenanya kalau kita integralkan dari min A sampai A, ini kan menyatakan luas daerah di bawah kurva dari min A sampai A, dia besarnya adalah 2 kali dari daerah yang pink ini. Atau dengan kata lain, 2 kali integral dari 0 sampai A fx dx. Bagaimana kalau kita punya fungsi yang ganjil? Ya, kita ingat bahwa integral tentu itu adalah luas bagian di atas sumbu x dikurangi luas bagian di bawah sumbu x. Kita lihat bahwa ini bagian yang positif dan negatifnya saling menghilangkan ya. Kemudian yang positif yang ini dan negatif ini juga saling menghilangkan. Akibatnya integral dari min A sampai A fx dx untuk fungsi ganjil bernilai 0 ya. Oke, kita lihat contoh bagaimana kita menggunakan kesimetrian untuk memudahkan perhitungan integral. Katakanlah kita punya integral dari minus 2 sampai 2 x sin pangkat 4x tambah x kuadrat min x pangkat 3 dx. Setiap kali kita melihat integral dari minus A sampai A, kita harus curiga apakah ada bagian fungsinya yang ganjil atau yang genap. Ya. Kita lihat bahwa kalau kita ambil bagian si ini, suku pertama dan suku ketiga, ini merupakan fungsi ganjil. Dari mana kita bisa mengklaim ini? Kita cek saja kriteria aljabarnya tadi. F min x-nya bisa kita periksa dia sama dengan min fx. Kemudian sisanya yang x kuadrat dia merupakan fungsi genap. Kita bisa sebut dia sebagai gx katakanlah. Bagaimana caranya kita tahu? Kita cek lagi kriteria fungsi genap. Kita periksa bahwa g min x sama dengan gx. Berarti benar dia fungsi genap. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si integral ini yang bisa kita tuliskan sebagai integral fx tambah gx. Pertama kita split. Yang integral pertama adalah integral fungsi ganjil. Integral yang kedua integral fungsi genap. Integral yang fungsi ganjil menurut sifat kesimetrian dia akan bernilai 0. Yang genap menjadi 2 kalinya integral dari 0 sampai 2. Nah, integral dari x kuadrat dx mudah kita hitung, hasilnya jadi
seperti itu. Ya, jadi ini sangat memudahkan sekali perhitungan, alih-alih kita misalkan mencoba untuk mencari anti turunan dari X sin pangkat 4X dx yang mungkin tidak selalu mudah. Oke, terakhir kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan keperiodikan lagi-lagi untuk menyederhanakan perhitungan integral tentu kita. Pertama kita review definisi dari perioda. Ya. Jadi sebuah bilangan P disebut perioda kalau untuk setiap X kita punya Fx tambah P sama dengan Fx. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita lihat bahwa si grafik ini dia ada pengulangan. Ya, setelah periode tertentu. Misalkan di sini kita lihat ada dua puncak ini, di sini juga ada dua puncak yang sama. Ya. Nah, kalau kita punya fungsi periodik dengan periode P seperti ini, kita lihat secara visual, daerah di bawah kurva dari A sampai B sama dengan daerah di bawah kurva dari A tambah P sampai B tambah P. Yang kita tuliskan dalam integral sebagai berikut. Ya. Integral dari A sampai B sama dengan integral dari A tambah P sampai B tambah P. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan hal ini? Misalkan kita punya integral 0 sampai 100pi dari nilai mutlak sin X dx. Nah, kita selidiki dulu apakah fungsi ini periodik. Kita klaim bahwa dia punya periode pi. Kenapa demikian? Karena kalau X-nya kita gantikan dengan X tambah pi, dengan sifat sin X tambah pi ini adalah min sin X. Tapi nilai mutlak min sin X sama dengan sin X. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa pi itu periodenya. Nah, kebetulan karena kita tahu gambar sin X seperti apa, kalau kita mutlakkan tinggal bagian yang di bawah sumbu X-nya kita flip menjadi di atas sumbu X. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa setiap kali kelipatan pi, 0 sampai pi sampai 2pi, 2pi sampai 3pi, dia luasnya akan sama. Ya. Berarti kurang lebih kalau kita ingin mengintegralkan dari 0 sampai 100pi, kita sama aja dengan menjumlahkan 100 buah luas yang sama seperti luas dari 0 sampai pi. Ya, mungkin secara formalnya kita tuliskan seperti ini. Integral dari 0 sampai pi sama dengan integral dari kpi sampai k tambah 1pi untuk k yang mana saja. Kalau k-nya 2 misalkan, sama dengan integral dari 2pi sampai 3pi. Dan ini berlaku untuk setiap k. Sehingga kalau kita integralkan dari 0 sampai 100pi, ya si 0 sampai 100 ini kita akan pecah dari 0 sampai pi, dari pi sampai 2pi, ini. Dari 0 sampai pi, dari pi sampai 2pi, dari 2pi sampai 3pi, 3pi, 4pi, dan selanjutnya seperti itu. Dan masing-masing yang ini besarnya sama dengan luas daerah yang pertama. Berarti ini sama aja dengan 100 kalinya dari integral nilai mutlak sin X. Tapi pada selang 0 sampai pi, nilai mutlak sin X itu sama dengan sin X. Jadi sama aja kita menghitung integral ini. Dan ini lebih mudah dilakukan daripada kita mencoba menghitung langsung dari sini. Hasilnya didapat sama dengan 200. Oke, terakhir silakan Anda bisa post soal latihan ini. Anda baca-baca soalnya. Demikian saja perjumpaan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video matematika 1A selanjutnya. Terima kasih. Salam.